Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 ini akan dibahas tentang teorema-teorema limit barisan. Apa yang dimaksud dengan limit barisan? Limit barisan itu merupakan sebuah konsep limitnya suatu barisan. Jika suatu barisan itu memiliki limit, maka di sini kajiannya tentang kekonvergenan dan kedivergenan. Dan kajiannya juga akan terkait dengan sebuah barisan tersebut memiliki limit, kemudian barisan tersebut konvergen dan barisan tersebut terbatas. Nah, pada konsep kali ini yang akan ditekankan bahwa di pertemuan ke-10 ini ada pembahasan tentang ekor barisan, ya, pertemuan ke-10 maksudnya. Kemudian sifat-sifat teorema limit barisan, operasi pada barisan, dan teorema nilai limit. Nah, sajian untuk teorema nilai limit akan dibahas pada pertemuan ke-11. Nah, apa yang tujuan dari perkuliahan kali ini adalah agar para mahasiswa mengetahui bahwa sebuah limit itu memiliki teorema-teorema, di mana teorema-teorema tersebut yang akan nanti sebagai acuan atau panduan bahwa untuk menyelesaikan sebuah konsep limit, kita akan menggunakan teorema tersebut. Ya, ada teorema Apit, kemudian teorema konvergen dan divergen. Nah, ciri seorang matematikawan adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan konsisten ingin mempelajari matematika. Jadi itu yang disampaikan oleh Prof. Hendra pada kuliah umum di Himatika. Nah, kemudian orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Jadi jadikanlah menjadi orang yang bermutu, ya, orang yang menjadikanlah guru yang bermutu. Ya. Nah, sekarang ke ekor barisan, ya. Sebuah barisan itu, apakah semua barisan memiliki ekor barisan? Iya. Ya, karena kan barisan itu adalah merupakan fungsi, ya, yang domainnya bilangan asli dipetakan oleh sebuah fungsi yang hasilnya ranknya adalah anggota bilangan real, ya. Jadi fungsi yang domainnya bilangan asli kemudian ranknya adalah bilangan real. Apakah setiap barisan punya ekor barisan? Tentu. Ya, karena ekor barisan itu didefinisikan oleh jika X, ya, sebuah barisan X1, X2, X3 sampai Xn adalah elemennya, adalah urutan bilangan real, dan jika M adalah bilangan yang diberikan, maka ekor ke M dari X adalah XM. Kita tulis ekornya itu XM. Elemennya adalah XM tambah N, dengan N-nya anggota bilangan asli. Ya, sama dengan XM plus 1, XM plus 2, dan lain sebagainya. Contohnya ada sebuah barisan berikut. Ya, X-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10, sampai 2N. Ya. Ini adalah barisan yang apa? Ini adalah barisan yang tidak terbatas tentunya. Dan ini barisan ini karena tidak terbatas dan tidak memiliki limit di entah hingga, sehingga barisan ini adalah barisan divergen. Ya. Jadi ini contoh barisan divergen, dia memiliki ekor barisan. Apalagi barisan yang konvergen. Ya. Jadi semua barisan memiliki ekor barisan. Nah, M plus N, ya. Sehingga tentukan ekor ketiga. Nah, ekor ketiga itu tadi kan XM, ya, M-nya 3, berarti 3 tambah N. Ya, sehingga elemennya itu adalah X4, X5, dan seterusnya. Sehingga ekor ketiga dari X adalah X3, berarti elemen keempat, ya, adalah 8, 10, sampai 2N. Ya, 8, 10, 12, sampai 2N. Itu yang disebut dengan ekor barisan. Ekor barisan ini penting, ya, agar bisa mengaproksimasi
limit itu konvergen atau divergen. Ya, karena nanti ada konsep yang namanya subbarisan, ya, ataupun barisan bagian. Ya. Kemudian contoh yang kedua, ya jika X-nya 1/2, 1/4, 1/8 sampai N, ya tentukan ekor kelima. Ya, ekor kelima itu berarti X5, X elemennya adalah X5 tambah N, sehingga elemennya itu adalah X6, X7. Ya. Ini kan karena ini 2/1, 2/2, 2/3, sehingga formula dari X-nya adalah 1/2 pangkat N, sehingga elemen ke-6 adalah X2 pangkat 6, 2/7, 2/8, dan seterusnya. Nah, sekarang teorema-teoremanya apa saja? Yang pertama, suatu barisan bilangan real yang konvergen adalah terbatas. Ya, suatu barisan bilangan real yang konvergen adalah terbatas. Ya. Ekivalen dengan suatu barisan bilangan real yang tidak terbatas adalah tidak konvergen. Ya, ini adalah kontrapositifnya dari sini. Ya, jadi barisan yang tidak terbatas adalah tidak konvergen atau divergen. Nah, jadi penjelasan ini harus diingat juga bahwa suatu barisan yang konvergen adalah terbatas. Tetapi apakah barisan yang terbatas itu selalu konvergen? Ya, karena di sini kan di ekivalennya itu mengatakan bahwa suatu barisan yang tidak terbatas adalah divergen. Namun yang jadi pertanyaan, apakah barisan yang terbatas adalah konvergen? Nanti kita akan bahas setelah teorema 323. Ya, jadi ada teorema 23, ada Xn, ya, kalau Y-nya Yn, maka jumlah operasi dari barisan tersebut konvergen juga. Ya, yang pertama, ya di sini ya, Xn dan Yn masing-masing adalah barisan bilangan real dan berturut-turut konvergen ke X dan Y. Ada C anggota R, maka barisan X tambah Y, X min Y, ya, X kali Y dan C kali X berturut-turut konvergen ke X tambah Y, X kurang Y, X kali Y, dan C dikali X. Jadi operasi dari jika dua buah barisan itu konvergen, maka operasi dari barisan tersebut adalah konvergen. Ya, kemudian jika sebuah barisan Xn konvergen ke X dan Z-nya juga barisan bilangan real yang tidak nol, maka X per Z juga konvergen ke X per Z. Ya. Sekarang ke teorema 322 tadi yang pembahasannya. Ya, suatu barisan bilangan real yang konvergen adalah terbatas. Ya, ini pembuktiannya. Ya, diketahui bahwa limit Xn sama dengan X, kita misalkan epsilon sama dengan 1, ambil saja epsilon 1. Kenapa diambil epsilon 1? Ya, untuk mempermudah perhitungan saja sebetulnya. Ya, pada konteks yang ini maksudnya ya. Jika dan hanya jika bilangan real K sama dengan K1, sehingga berlaku Xn minus X kurang dari 1. Jadi jarak dari Xn minus X kurang dari 1 untuk semua N yang lebih besar sama dengan K. Ya, jadi ada K dan ada N epsilon. Nah, ini dalam pembahasan ini pakai K. Jika kita gunakan ketaksamaan segitiga dengan N yang lebih besar sama dengan K, maka Xn itu adalah Xn minus X tambah X, ya, kurang dari sama dengan Xn minus X tambah nilai mutlak X kurang dari 1 tambah X. Ya, ini bisa diuraikan ya, sehingga kita ambil M-nya adalah supremum dari nilai mutlak X1, X2 sampai 1 tambah nilai mutlak X. Maka Xn kurang dari M. Ya, jadi terbukti bahwa himpunan barisan konvergen adalah terbatas, yaitu konvergennya di X ya. Nah, jadi limit dari Xn sama dengan X itu ekivalen dengan bahwa barisan Xn adalah konvergen ke X ya, dan terbatas, ya, terbatasnya di X. Selanjutnya ya, ada penjelasan teorema 323 untuk membuktikan bahwa limit dari Xn tambah Yn, ya, barisan Xn ditambah barisan Yn akan sama dengan X tambah Y, ya, diuraikan dengan menguraikan definisi dari barisan
dari limit barisan ya, bahwa xn, jarak dari xn minus x itu kurang dari epsilon. Sehingga kita uraikan apa itu xn-nya. Sehingga di sini barisan dari xn ditambah yn dikurangi x tambah y, ya, ini akan sama dengan nilai mutlak dari xn minus x tambah yn minus c dengan kesamaan segitiga, sehingga jadi xn minus x tambah yn min y. Nah, ini kan ada dua buah limit barisan ya, barisan menuju x dan barisan menuju y ya. Sehingga hipotesisnya jika epsilon positif maka terdapat epsilon, sehingga n yang lebih besar sama dengan n epsilon 1, maka berlaku ini yang pertama, xn minus x kurang dari epsilon per 2. Juga untuk n epsilon 2 ya, sehingga lebih besar sama dengan epsilon 2 berlaku juga yn minus y kurang dari epsilon per 2. Sehingga apa yang kita ambil adalah supremumnya. Ya, karena kan yang diambil dari k epsilon adalah yang paling maksimum dari n epsilon 1 dan epsilon 2. Ya, akibatnya n yang lebih besar dari n epsilon berlaku ya, jarak dari xn tambah yn min x tambah y akan kurang dari xn minus x tambah yn min y, ya, akan kurang dari 1/2 epsilon ditambah 1/2 epsilon sama dengan epsilon. Karena memenuhi definisi dari limit barisan, sehingga barisan tersebut adalah konvergen. Karena jarak dari xn tambah yn dikurangi x tambah y kurang dari epsilon. Ya. Jadi karena epsilon positif disimpulkan bahwa jarak dari x tambah y ya akan sama dengan x tambah yn konvergen ke x tambah y. Untuk operasi yang lainnya, operasi kurang, ya kali disilakan saja untuk dipelajari. Ini yang jadi pertanyaan ya secara garis besar dalam limit barisan itu, apakah barisan terbatas merupakan barisan yang konvergen? Ya. Kita akan ambil sebuah contoh barisan yang terbatas. Ya. Jawabannya adalah belum tentu, tergantung dari barisannya. Ini adalah sebuah barisan ya xn, di mana barisannya adalah negatif 1 pangkat n per 2. Ya, n anggota n. Di sini di barisan xn itu terbatas pada negatif 1/2 ya, maaf. Ya, pada negatif 1/2 ya. Ya, jadi belum diperbaiki ini. Pada negatif 1/2. Ya. Negatif 1/2. Nah, ini adalah batas bawahnya. Dan 1/2 adalah batas atasnya. Jadi elemennya itu adalah negatif 1/2 dan 1/2. Ini barisan yang terbatas ya, tetapi ini adalah barisan yang terbatas, namun barisan yang terbatas tersebut divergen ya. Nantinya apa? Bahwa barisan tersebut tidak limit di n tahingganya adalah tahingga, ataupun barisan tersebut tidak memiliki limit di n tahingga. Nah, sekarang di konteks ini dia divergen itu ya, karena dalam konteks nanti di subbarisannya ya, subbarisannya itu dia memiliki limit yang berbeda ya. Jadi kalau dalam konteks ini barisan negatif 1 pangkat n per 2 itu memiliki subbarisan yang nilainya beda ya. Tapi kan kalau dalam konteks konvergen itu sebuah barisan dikatakan konvergen jika subbarisannya konvergen ya. Dengan catatan bahwa
barisan dan subbarisannya konvergen ke titik yang sama. Tapi kalau di sini subbarisannya adalah negatif 1/2 dan 1/2, namun tidak subbarisannya tidak konvergen ke satu titik yang sama. Ya, nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya tentang barisan dan subbarisan. Yang jelas di konteks masalah ini barisannya terbatas ya di negatif 1/2 dan 1/2, tetapi barisan tersebut tidak konvergen. Selanjutnya ada teorema 324. Jika X, ya, Xn barisan konvergen dari bilangan real, Xn-nya positif, maka limit dari Xn juga lebih besar sama dengan 0. Karena X sama dengan limit dari Xn lebih besar dari 0. Ini buktinya. Ya, kita gunakan kontradiksi, ambil sebuah nilai X yang kurang dari 0. Ya, maka epsilonnya adalah negatif X yang positif. Ya, negatif dari negatif X adalah positif. Saat X konvergen ke X, ada bilangan n epsilon, sehingga ya ini adalah konsep dari kekonvergenan. Ya, X min epsilon kurang dari Xn dan kurang dari X tambah epsilon untuk semua n lebih besar dari n epsilon, sehingga berlaku ini. Ya, kita ambil sebuah unsur ke xk kurang dari X tambah epsilon. Tadi epsilonnya itu adalah negatif X. Ya. Nah, kenapa diambil negatif X? Karena kan epsilon itu positif, harus positif. Sedangkan barisannya adalah barisan negatif, sehingga epsilonnya adalah negatif X. Nah, X tambah negatif X sama dengan 0. Sehingga kesimpulannya XK itu kurang dari 0. Ya, barisannya kurang dari 0. Namun kontradiksi dengan pernyataan bahwa barisannya itu adalah lebih besar sama dengan 0. Sehingga ya untuk semua n anggota n epsilon. Oleh karena itu haruslah bahwa jika Xn-nya positif, maka limit Xn-nya juga positif. Kemudian ada teorema 326 dan penomoran 326 itu berdasarkan referensi dari Robert C. Bartel, ya, biar sama saja urutan nomornya. Dan nomor ini tidak baku, tergantung dari substansi buku tersebut. Kemudian jika Xn sama dengan barisan konvergen dan jika Xn-nya lebih besar sama dengan A dan Xn kurang dari sama dengan B, maka limit Xn akan lebih besar sama dengan A dan limit Xn akan kurang dari sama dengan B. Nah, A itu apa dan B itu apa? A itu adalah sebuah konstanta. Ya, kalau Xn adalah barisan, ya, barisan yang dibatasi oleh A dan dibatasi oleh B. A itu batas bawah dan B-nya adalah batas atas. Nah, berikan Y-nya, kita misalkan barisan Y adalah barisan konstan, B ya, dengan unsurnya B. Kemudian tentu X itu adalah barisan konstan A ya, dengan elemennya. Ya, teorema 325 menyatakan bahwa tadi limit X, ya, jika X kurang dari sama dengan Y, maka limit X akan kurang dari sama dengan limit Y. Ya, hal ini dengan cara yang sama, ya, limit X itu sama dengan A akan kurang dari sama dengan limit X-nya. Ya. Kurang dari sama dengan. Jadi terbukti bahwa limit X kurang dari lebih besar sama dengan A dan limit X kurang dari sama dengan B. Ya, atau A-nya akan kurang dari sama dengan X. Ya, dan X-nya kurang dari sama dengan B, di mana X-nya adalah limit dari Xn. Limit dari X atau limit dari Xn sama dengan X. Ya, jadi membuktikan teorema 326 dengan pendekatan teorema 325. Nah, itulah bahwa sebuah teorema itu menjadi sebuah substansi rujukan. Jadi dasar untuk membuktikannya harus berdasarkan teorema. Ya, teorema yang satu dengan teorema yang lain menjadi dasar saat pembuktian dan teorema itu menjadi pijakan. Selanjutnya, ya, teorema 325 ya tadi. Ya, 325-nya yang mana? Ya, ini ya, misalkan Xn dan Yn keduanya adalah barisan konvergen. Xn kurang dari sama dengan Yn adalah dua buah barisan. Ya, maka berlaku limit dari Xn akan kurang dari sama dengan limit Yn.
Ya, ini pembuktian dari teorema 325. Ya. Selanjutnya, teorema 327 adalah squeeze teorema ataupun teorema Apit. Ada tiga buah barisan. Ya, ada barisan X, Xn, Y-nya sama dengan Yn, dan Z-nya sama dengan Zn, di mana urutan dari ketiga barisan tersebut, ya, Xn kurang dari sama dengan Yn, dan Yn-nya kurang dari sama dengan Zn, maka untuk menentukan nilai limit Yn, ya, itu dengan menggunakan teorema Apit ini. Jika limit Xn dan limit Zn sama, maka limit Yn pun akan sama. Sebagai ilustrasi, ketika misalkan di dalam sebuah terowongan, ya, ini katakanlah berada dalam sebuah terowongan, ya, mobil A, kemudian urutannya mobil B, dan urutannya mobil C. Ya, sehingga ketika misalkan A dan B itu berada dalam terowongan yang sama, otomatis, ya, Yn pun akan berada di dalam terowongan yang sama. Nah, teorema bukti di teorema 327, ya, kita misalkan masing-masing limit dari barisan tersebut. Ya, kita misalkan limit Xn dan Zn sama dengan W. Ya. Sehingga dengan definisi limit barisan, bahwa kita misalkan Xn-nya, ya, jarak dari Xn ke W-nya kurang dari epsilon, dan Zn min W-nya jaraknya juga kurang dari epsilon. Dengan konsep ekivalensi dari kekonvergenan, maka Xn min W kurang dari sama dengan Zn min W juga akan kurang dari Zn min W. Ya. Sehingga untuk semua N anggota N, akibatnya diperoleh, ya, ini akibatnya diperoleh negatif epsilon akan kurang dari Zn min W, kurang dari epsilon. Jadi uraian dari sini diperoleh bahwa negatif epsilon akan kurang dari Yn min W akan kurang dari epsilon. Ya, sehingga ini merupakan ekivalen dengan jarak dari Yn min W kurang dari epsilon, ataupun Yn konvergen ke W. Barisan Xn konvergen ke X ekivalen dengan, nah, ini, ya. Jadi sebuah barisan ini ekivalen, ya, bahwa limit dari Xn sama dengan X itu sama saja dengan barisan Xn konvergen ke X. Ya. Untuk setiap epsilon positif ada K anggota N sebagai sehingga setiap N yang lebih besar dari K berlaku jarak dari Xn min X, ya, aksen yang kurang dari epsilon. Apa? Nah, ini perlu penjelasan. Apa yang dikatakan K atau N epsilon itu apa? K atau N epsilon itu adalah bilangan yang sangat besar, ya. Jadi di N itu kan merupakan indeksnya, bahwa ketika misalkan suatu barisan domainnya adalah N1, ya, di ke N1, ke N2, ke N3, ya, elemen-elemennya ke N1, ke N2, N3, maka posisi dari K itu adalah elemen yang sangat besar, ya, elemen yang sangat besar yang dekat ke X, ya, yang dekat ke limitnya. Sehingga jika dalam konteks persekitaran, maka N, ya, N epsilon itu berarti N-nya berada dalam persekitaran epsilon. Berarti N-nya yang dekat ke X, dekat ke nilai limitnya. Ya, karena kekonvergenan itu pada limit tahingga, sehingga harus diyakinkan bahwa benar tidak bahwa nilai limit tersebut adalah X. Ya, sehingga kita pilih, ya, wilayah yang dekat ke X, yaitu wilayah epsilon. Ya, tentu N-nya yang mana? Ya, N-nya yang sangat besar, yaitu N epsilon. N yang berada di sekitaran epsilon. Nah, selanjutnya apa itu barisan divergen? Ya, barisan divergen itu infusnya dari barisan konvergen. Barisan Xn divergen ekivalen dengan ini. Jadi infusnya dari barisan konvergen. Untuk setiap
Berarti terdapat inverse-nya, terdapat epsilon positif, terdapat untuk setiap. Ya, sehingga barisan divergen definisinya adalah terdapat epsilon positif untuk setiap K anggota N, sehingga untuk N yang lebih besar, ya sama dengan K berlaku Xn min X aksen. X aksen di sini adalah nilai limitnya lebih besar sama dengan epsilon. Jadi inverse dari barisan konvergen adalah barisan divergen. Ingat saja kalau untuk setiap inverse-nya terdapat. Kalau terdapat untuk setiap. Pembahasan di barisan ini tentu yang dibahas adalah barisan ekivalen, barisan konvergen. Karena kan kalau barisan divergen itu cakupannya yang sangat luas sekali. Ya. Karena barisan divergen itu adalah barisan yang tidak terbatas. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa barisan konvergen adalah barisan yang tidak terbatas. Barisan yang konvergen adalah barisan yang terbatas. Yang ekivalen dengan barisan yang tidak terbatas adalah barisan yang divergen. Nah, jadi yang dibahas itu adalah di barisan konvergen ya. Berdasarkan teorema, ya ini ada sebuah contoh, ya buktikan bahwa barisan N divergen. Barisan N itu adalah barisan bilang asli. Ada teorema 322 jika X sama dengan N konvergen, akan ada bilangan real M positif sehingga N-nya kurang dari sama dengan N. Ya, tentu ini kontradiksi dengan sifat Archimedes bahwa N itu lebih besar dari M. Ya. Ataupun banyak sekali untuk menunjukkan bahwa barisan tersebut divergen, kita ambil saja bahwa barisan tersebut tidak terbatas. Ya. Jika barisan tidak terbatas, maka barisan tersebut divergen. Ya, kita ambil saja M-nya sama dengan 1. Ya. Maka nanti ketika misalkan barisannya itu terbatas di M, namun ada M plus 1 yang lebih besar dari M, sehingga menggugurkan bahwa M adalah batasnya. Ya, karena ada M plus 1, M plus 2, M plus 3 merupakan batas dari M. Demikian materi kata kali ini. Modul sudah disampaikan, dipelajari lagi dari berbagai sumber. Untuk latihan soalnya dipelajari sendiri, ada di modulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.